Memang capek, pegal, dan beresiko, namun apa boleh buat, terkadang kita melanjutkan suatu aktivitas bukan karena kecanduan, melainkan karena sudah menjadi kebutuhan. Inilah episode 1 dari Terapi Puncak Gunung Munara. Nah, sobat bat hebat nih, kita udah di Gunung Munara, posisi jam 9. Ini belum ada siapa-siapa, masih kita cuma berdua yang naik. Soalnya tadi di parkiran juga sepi banget. Ya, semoga sampai puncak ke atas. Sebentar lagi di ujung sana kita akan menyusuri pintu gerbang sejati yang membuka rahasia dan petualangan. Seperti lapisan kehidupan yang terbuka di depan kita. Gunung Munara terkenal dengan julukan kecil-kecil cabai rawit. Sudah tahu kan rasa pedas cabai rawit kayak gimana? Seolah-olah gunung ini mengajak kita untuk merasakan kepedasan hidup. Sebuah tantangan yang penuh makna. Pedasnya perjalanan ini bagaikan cabai rawit yang menggigit. Apakah ini benar jalannya? Gue dari tadi nggak nemu palang ini, nunjuk arah. Kayaknya bener sih, Pak. Harusnya ya. Ya udah, kita coba aja sampai nggak ke atas. Perjalanan kita dimulai sekitar jam 9 pagi ketika matahari mulai merayakan langitnya yang biru. Jalur di awal memberikan kenyamanan dan keleluasaan, membantu kami melalui tanah yang begitu asing namun memikat hati. Tapi lihatlah, jalur yang begitu jelas dan lebar mengundang rasa ingin tahu. Apakah jalur ini yang terkenal dengan pedasnya seperti cabai rawit? Jawabannya bisa iya, atau mungkin saja sebenarnya yang dimaksud pedas seperti cabai rawit itu ada di puncak sana, yang masih tersembunyi dalam keindahan yang misterius. Tidak ada petunjuk arah yang terlihat sejak terakhir kali di dekat parkiran, dan kami dihadapkan dengan kebingungan yang menggelisahkan. Saya terus berjalan, mengikuti jalur yang paling lebar dan bersih, dan ketika pikiran mulai kacau, muncullah pertanda sebuah batu besar dengan sobekan kain layaknya sejadah di ranting. Di sini batu besar itu menyampaikan pesan tak terucapkan bahwa kami berada pada jalur pendakian yang benar. Seakan-akan alam berbicara, ini adalah jalurmu, teruskanlah perjalananmu dengan hati penuh keyakinan. Saat kami melangkah lebih jauh di tengah vegetasi yang semakin rapat, kami bertemu dengan seorang kakek yang baru turun dari puncak. Beliau mungkin saja baru menyelesaikan ziarahnya, bercerita tentang petilasan Insinyur Soekarto dan Sultan Hasanuddin Banten yang menghiasi puncak Gunung Munara ini. Kami mulai memasuki hutan yang lebat, dihiasi dengan kehijauan tanaman yang meranggas sepanjang jalur. Cuaca hari ini sangat bersahabat, memberikan kesejukan pada perjalanan kami. Meski di benak kami, kekhawatiran tentang hujan di puncak mulai muncul karena musim penghujan telah tiba. Setelah 30 menit berjalan, kami memutuskan untuk istirahat sejenak. Namun sejujurnya saya tidak yakin apakah ini pos 1 atau hanya bekas warung. Nah, Bat, ini nih kayaknya pos 1 sih kalau feeling gue ya. Cuman nggak tahu itu. Soalnya ini kalau disebut warung bukan warung ini, Pak. Iya, kayak saung doang ya. Iya. Gue punya tebak-tebakan nih, Pak. Apa tuh, Pak? Es apa yang bisa diimut? Es lilin. Salah, Pak. Es apa dong? Salah, Pak. Semut, Pak. Idi. Semut nih, banyak semut soalnya. Gue terinspirasi dari sini, Pak. Kita harus langsung naik lagi. Karena ya ini masih pos 1, sedangkan gue aja nggak tahu ini ada berapa pos gitu. Betul. Makanya kita berangkat lagi lah. Oke. Takutnya baru hujan, ribet juga kan, nggak bawa jas hujan, gimana ribet nanti. Iya. Sedangkan ini alat semua. Yuk. Ayo. Keberanian dan semangat kami membawa kami terus maju, meski petunjuk arah yang diharapkan belum tampak. Saya bersama Adoy, sang videografer, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Pada saat tertentu, pikiran saya sempat dirundung oleh kekhawatiran. Mungkin kami tersesat karena tidak menemukan petunjuk arah yang jelas. Namun dengan tekad yang membara, tiba-tiba kami menemui sebuah petunjuk meski bukan palang petunjuk arah sejati. Jalur Gunung Munara kini didominasi oleh bebatuan yang berlumut. Bayangkan, jika hujan turun, jalannya pasti licin seperti sabun. Namun setelah beberapa langkah lagi, kami menemui palang penunjuk arah yang memberikan rasa lega dan ketenangan.
Awalnya kami berencana melanjutkan perjalanan ke puncak, namun hati kami berkata lain. Di situs makam keramat, kami berhenti sejenak untuk berbagi informasi dan memberikan apresiasi kepada seorang pendaki yang baru turun dari puncak. Saya bertanya, jika turun sekarang berarti naiknya jam berapa? Jawabannya membuka jendela waktu yang baru. Ia berkata bahwa dia hanya singgah sebentar dan akan melanjutkan perjalanan camping di daerah Bogor. Sungguh keren, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan sekarang dengan matahari yang mulai meredup di ufuk barat, kami melanjutkan perjalanan. Gunung Munara bukan hanya sekedar destinasi, tapi sebuah guru yang mendidik setiap langkah kami di kakinya. Seakan alam memberikan perjalanan hidup yang tak ternilai harganya. Kita terus melangkah di bawah langit yang begitu cerah. Menjelajahi setiap liku perjalanan ini, sesekali angin pagi membisikkan cerita-cerita yang hanya didengar oleh yang meresapi keindahan pagi ini. Dan disanalah kami menyadari bahwa perjalanan ini sejauh apapun adalah sebuah puisi panjang yang kita tulis bersama-sama dengan alam. Jalur yang masih didominasi oleh bebatuan berlumut terus menghiasi langkah-langkah kami. Namun apa yang terjadi kemudian benar-benar membuat saya terkejut. Di tengah keindahan alam yang keras dan ganas, tiba-tiba muncul pohon beringin yang begitu besar. Seolah-olah menjadi penanda bahwa alam Gunung Munara menyimpan kejutan-kejutan tak terduga. Rasa kagum menyelinap di dalam hati, seiring dengan perasaan kecil kita di dalam kebesaran alam. Tidak jauh dari situ, kami bertemu dengan petilasan Sultan Hasanuddin Banten, sebuah situs sejarah yang membawa nuansa magis di atas puncak. Pertemuan ini mengingatkan kami bahwa Gunung Munara bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual dan sejarah. Apakah mungkin kita akan menemui petilasan lagi di episode berikutnya? Pertanyaan ini terus ada dalam benak kami. Kita saksikan saja di episode berikutnya. Pasti akan menjadi petualangan yang jauh lebih seru dengan kejutan-kejutan yang belum terungkap di Gunung Munara ini.